Baik sahabat Sapi Bagus, kali ini kita akan membahas tentang mineral dan vitamin ya. Jadi salah satu komponen pakan yang dibutuhkan oleh ternak ya tadi selain ada karbohidrat atau sumber serat, ada protein, ada lemak, dibutuhkan juga mineral dan vitamin ya. Jadi meskipun ini kebutuhan sangat kecil, tapi ini juga sangat penting ya, sangat penting untuk kita tambahkan. Kalau memang kekurangan ya kita bisa tambahkan itu dalam komposisi pakan kita. Nah, untuk pemberian mineral vitamin ini memang akan sangat mudah diaplikasikan ketika pakan kita adalah pakan konsentrat ya. Karena kita bisa tinggal mencampurkan di situ mineral maupun vitamin dalam komposisi pakan kita. Sebenarnya secara alami mineral dan vitamin ini terdapat pada semua tanaman hijauan atau ya rumput-rumputan yang dimakan oleh ternak kita. Cuman masalahnya kandungannya barangkali yang mungkin kurang ya, karena kita agak susah mentreatment hijauan atau tanaman itu untuk dapat memiliki kandungan yang cukup pada mineralnya ya. Karena ini kaitannya dengan tentunya dengan tanahnya. Kalau tanah-tanah yang kita tanami memiliki kandungan mineral yang cukup, subur gitu ya. Sebagian mineral itu akan terambil, akan terangkut di tanaman kita, di hijauan yang kita tanam. Tapi kalau tanahnya sendiri sudah tanah-tanah yang kurus dengan kandungan mineral yang kurang, tentu tanaman itu sendiri akan sangat sedikit mengandung mineral ini. Nah, vitamin sendiri kalau di kondisi di alam selain bisa diperoleh dari sinar matahari, vitamin ini juga banyak terkandung pada tanaman-tanaman segar kita. Jadi selama sahabat masih menambahkan hijauan segar, hijauan rumput misalnya, itu vitamin ini sebenarnya sudah tercukupi dari situ. Ya, meskipun ada beberapa vitamin memang yang kadang-kadang perlu kita tambahkan. Ini terutama dengan kaitannya dengan vitamin-vitamin untuk meningkatkan nafsu makan ya, vitamin B, B kompleks. Itu biasa memang kita perlu tambahkan melalui proses bisa melalui minuman, tapi yang lebih efektif sebenarnya bisa melalui injeksi ya. Jadi vitamin itu memang kita berikan suntikan kepada ternak kita supaya tadi melengkapi atau menambah kekurangan vitamin-vitamin yang diperoleh dari alam. Sahabat Sapi Bagus, sebenarnya kalau kita melakukan proses peternakan kita dengan sistem pastura ya, sistem penggembalaan grazing, ini ternak-ternak kita bisa memperoleh vitamin mineral ya, itu dengan cara memakan ya. Mungkin sahabat sering melihat ternak-ternak kita mengunyah tanah misalnya. Nah, inilah salah satu cara ternak kita mendapatkan mineralnya. Tapi hal ini tentu tidak akan bisa dilakukan ketika ternak kita kandangkan ya. Paling yang terjadi yang sering yang mungkin sahabat bisa lihat adalah ternak kita seling menjilat-jilati tentang kokopannya ya, baik itu dari semen maupun dari material dijilat-jilatin gitu. Nah, ini salah satu indikasi bahwa ternak kita membutuhkan tambahan mineral ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan mineral ternak kita, ya ada mineral yang makro dan mineral yang mikro ya. Yang makro kita tahu 80% penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Inilah mineral makro yang sangat kita butuhkan. Dan yang lain ada magnesium ya, ada besi dan lain-lain. Sementara mineral-mineral mikro yang lainnya juga banyak yang dibutuhkan. Makanya dalam membuat komposisi konsentrat misalnya kita bisa tambahkan mineral itu. Ada juga mineral yang banyak di pasaran yang disebut premix gitu ya. Nah, apa sih premix itu? Ya karena sebenarnya mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup kecil ya, sangat kecil. Makanya sebelum diberikan dicampur dulu sebenarnya. Beberapa mineral tunggal itu dicampur premix ya. Makanya dinamakan premix. Jadi dicampur dulu beberapa bahan tunggal itu kemudian dicampur baru dicampur lagi dengan bahan pakan yang lain ya. Ada juga premix ini sudah dicampur dengan vitamin, makanya muncul misalnya di nama-nama dagang itu Menfit ya, mineral dan vitamin gitu. Artinya apa? Berarti selain mineralnya di situ juga ditambahkan vitaminnya ya. Yang paling sederhana dan sebenarnya banyak digunakan di petani itu ya mineral itu hanya ditambahkan
garam ya, padahal sebenarnya komponen garam sendiri adalah natrium dan Cl ya, NaCl ya. Jadi sementara yang dibutuhkan dalam jumlah yang dominan, yang cukup besar ada kalsium dan fosfat. Dari mana sih kita bisa mendapatkan kalsium dan fosfat ini ya? Kalau secara alam kalsium dan fosfat ini banyak terdapat di mineral-mineral atau batuan-batuan di laut ya. Makanya kita sering menemukan karang laut itu dibakar kemudian dijadikan kapur ya. Nah, itulah kalsium ya. Kalsium. Sementara fosfatnya sendiri ada banyak batuan-batuan kita yang kita kenal dengan nama rock fosfat ya. Ini juga sangat dibutuhkan untuk pertanian ya. Di rock fosfat ini tujuannya adalah untuk menggemburkan sebenarnya ya. Jadi kalau kita taburkan fosfat itu di lapisan batuan yang keras, dia akan lunak. Inilah yang kita butuhkan sebagai komponen mineral utama sebagai penyusun tulang. Nah, apa indikasi kekurangan mineral pada ternak kita? Seperti tadi, kalau misalnya di alam, ternak itu kalau dia merasa kekurangan mineral, dia akan memakan tanah ya, makan tanah, mengunyah-ngunyah tanah. Nah, ini sebagai indikasi dia kekurangan mineral, dan untuk mendapatkan mineral itu dia mengambil dari tanah secara langsung. Nah, kalau di kandang, nah ini yang karena dia tidak bisa mendapatkan atau mengunyah tanah itu, dia bisa akan menjilat kokopan, kan dijilat gitu ya, kokopan kadang sampai halus. Nah, ini salah satu indikasinya. Sehingga kalau kita sudah melihat ternak kita seperti itu, kita ya harus memenuhinya. Bisa dengan cara tadi mencampurkan di campuran konsentrat kita, atau kita berikan secara tunggal ya, berupa mineral block ya. Jadi ada satu produk namanya mineral block, ini banyak juga, import juga banyak, produk lokal juga ada gitu ya. Dan itu nanti akan dijilati oleh ternak kita, dijilat ya. Karena untuk mineral ini memang karena sudah sedikit ya, jadi jangan itu dihancurin dimakan, jangan ya. Jangan. Jadi memang karena kebutuhan sedikit dia akan menjilat-jilat itu. Jadi sahabat sapi bagus, karena meskipun dalam jumlah yang kecil, karena mineral dan vitamin ini sangat berpengaruh terutama pada kesehatan dan pertumbuhan sapi ya. Jadi itu tetap harus kita berikan ya, kita cukupkan. Makanya untuk sahabat sapi bagus, kalau membuat ransum misalnya perlu penambahan unsur-unsur ini ya. Sebenarnya sih banyak ya di pasaran, dan kita bisa memanfaatkan juga. Ada beberapa supplier misalnya membuat mineral ini dengan cara menepungkan cangkang telur ya, karena kita tahu cangkang telur adalah kalsium ya. Jadi itu dihancurkan, dibikin tepung halus, itu bisa kita tambahkan dalam campuran konsentrat kita. Mineral yang lain yang juga bisa kita peroleh dengan harga yang cukup terjangkau adalah biasanya dari limbah pabrik susu ya, yang sudah expired biasanya, itu bisa kita gunakan untuk sumber mineral pakan kita. Baik, demikian sahabat sapi bagus sedikit tentang vitamin dan mineral. Tetap semangat, salam sapi bagus. Halo sobat peternak, tahu nggak sih, sekarang kamu nggak perlu bingung lagi cari bahan pakan sapi berkualitas. SBA Channel kini juga menyediakan berbagai bahan pakan sapi dengan kualitas terbaik. Mulai dari bungkil sawit yang tinggi protein, ampas bir yang kaya energi, janggal jagung untuk serat tambahan, polar dan dedak untuk pertumbuhan optimal, hingga kulit kopi dan ampas tahu yang siap jadi campuran pakan hemat tapi berkualitas. Cocok untuk peternak yang ingin efisien, ekonomis, dan hasil ternak yang maksimal. Langsung aja hubungi SBA Channel sekarang, bahan pakan lengkap, harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk buruan pesan sebelum kehabisan. SBA Channel, solusi peternak cerdas.